Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang meninggal. Setelah menguburkan bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bertaziah lagi kepada keluarganya. Dan ketika di dalam rumah beliau berbicara dan mengobrol dengan anak dan istrinya, lalu menanyakan, kira-kira ada sesuatukah yang membuat kalian kagum atau apa dari yang terjadi kepada bapak atau suami? Mendengar pertanyaan itu, keluarganya menjawab, istri dan anaknya itu menjawab, itu wahai Rasulullah, ada memang. Ketika menjelang meninggal sakaratul maut, suami saya ini beberapa kali bergumam di sela-sela dia mengucapkan kalimat thayyibah. Pertama dia mengucapkan, andai lebih jauh. Yang kedua, suami saya ini mengucapkan, andaikan yang masih baru. Dan ketiga, suami saya ini bergumam, andaikan semuanya. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dia tersenyum, senang, dan mengusap anak-anak sahabatnya yang meninggal. Berbahagialah kalian. Bapakmu itu orang yang mulia. Tadi bapakmu itu ketika sakaratul maut mengucapkan, andaikan lebih jauh. Itu karena beberapa waktu yang lalu bapakmu ini pernah berangkat ke masjid, lalu di perjalanan menuju ke masjid bertemu dengan orang yang tunanetra, orang buta yang ingin ke masjid. Melihat itu bapakmu langsung saja tergerak untuk mengantarkan. Jadi orang itu dituntun oleh bapakmu lalu sampai ke masjid. Tadi ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada bapakmu itu pahala yang hebat. Pahala dari mengantarkan orang buta masuk ke masjid. Bapakmu melihat betapa hebatnya pahala yang Allah siapkan untuk amal hanya mengantarkan orang buta masuk ke masjid. Bapakmu tahu dan ingat bahwa mengantarkannya itu sebenarnya tidak jauh, hanya beberapa langkah. Tetapi pahala yang Allah berikan, yang Allah siapkan sungguh sangat hebat. Sudah. Karena itu bergumam, andaikan. Atau apalagi kalau lebih jauh. Andaikan mengantarkan orang buta ke masjid itu jaraknya lebih jauh, tentunya pahalanya jauh lebih hebat dari apa yang Allah berikan, Allah persiapkan, yang Allah perlihatkan. Seperti itu. Yang kedua adalah suamimu juga, bapakmu itu berangkat ke masjid. Dan saat itu musim dingin. Saat itu bapakmu memakai dua jaket, mantel. Yang satu mantra yang sudah lama, yang satu lagi mantra yang masih baru. Di perjalanan menuju masjid, bapakmu melihat atau bertemu dengan orang yang sedang menggigil kedinginan. Tidak berbaju, padahal musim dingin. Melihat itu, bapakmu itu tidak tega. Lalu dia membuka mantra satu yang sudah lama, dia berikan kepada orang yang sedang menggigil kedinginan. Akhirnya dia tidak kedinginan. Tadi ketika sakaratul maut,
Allah memperlihatkan kepada bapakmu pahala dari memberikan baju kepada orang yang sedang menggigil kegigilan. Bapak melihat pahalanya yang sangat hebat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang melihatnya. Tetapi ingat bahwa mantel yang dia berikan itu mantel yang sudah lama, tapi pahalanya hebat. Karena itu dia berpikir, apalagi mantel yang lama pun diberikan pahalanya sangat besar, sangat hebat, sangat indah. Apalagi jika yang dia berikan itu adalah mantel atau jaket yang baru. Tentunya pahalanya akan jauh lebih hebat dari apa yang Allah pertontonkan. Maka bapakmu bergumam, aneh yang baru. Maksudnya ada yang baru yang aku berikan kepada orang yang sedang menggigil. Pasti pahalanya jauh lebih hebat dari memberikan mantel yang sudah rusak. Itulah kenapa tadi bapakmu bergumam, andai yang lebih baik. Yang ketiga, bapakmu atau suami itu pernah berangkat bepergian, berusaha. Tetapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Modalnya pun malah habis banget. Perut keroncongan, badan lusuh, datang ke rumah dan menanyakan kepada kalian, ada apa yang bisa kumakan hari ini? Lalu engkau memberikan, hanya ada sepotong roti. Suami yang sangat lapar, usaha tidak mendapatkan apa-apa, lapar. Yang engkau berikan yang ada di rumah hanya sepotong roti, bukan satu roti. Karena itu suamimu senang, lalu diambillah sepotong roti yang engkau berikan. Dan dia rencana mau memakannya. Tetapi sebelum dia makan roti itu, dia keburu mendengar ada orang yang mengetuk pintu. Karena itu dia tidak jadi memakan, lalu membuka pintu dulu. Dan ternyata ada pengemis. Ada pengemis yang bicara, saya sudah lama tidak makan. Mungkin ada yang bisa saya makan di sini. Wanita pengemis itu yang sudah lusuh sekali. Lapar. Melihat itu bapakmu tidak tega. Maka roti yang sepotong yang tadi rencananya dia makan sebagai pengganti rasa lapar. Roti yang sudah sepotong itu dipotong lagi, dibagi dua. Dibagi dua jadi tinggal sedikit-sedikit. Yang satu atau sepotongnya roti itu diberikan kepada pengemis. Yang sepotong lagi, yang sedikit lagi. Lalu bapakmu makan untuk menahan rasa laparnya. Nah tadi ketika sakaratul maut, Allah itu memperlihatkan pahala bagi bapakmu itu. Pahala dari memberikan sepotong roti kecil kepada pengemis yang kelaparan. Pahalanya sangat hebat. Sangat membuat bapakmu itu senang. Tapi bapakmu ingat bahwa roti yang diberikan itu hanya sepotong, sebab sepotong lagi dia makan. Tetapi pahalanya betapa hebatnya. Meskipun hanya sepotong, karena sepotong lagi dimakan, tapi pahalanya sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapakmu yakin jika saja yang diberikan itu semuanya, pasti pahalanya jauh lebih hebat. Jauh lebih agung, jauh lebih besar, lebih banyak daripada hanya memberikan sepotong. Maka bapakmu bergumam, andaikan semuanya. Maksudnya andaikan semuanya saja itu roti itu. Biar saja merasa lapar ini masih bisa ditahan. Roti yang sepotong dari istri itu diberikan saja semuanya kepada pengemis yang sedang kelaparan. Pasti pahalanya jauh lebih hebat dari apa yang dipertontonkan. Itulah kenapa bapak kalian, kenapa suami kamu itu bergumam ketika sakaratul maut. Kita bisa mengambil pelajaran para pemirsa. Yang pertama seperti yang saya disampaikan dalam Al-Quran juga sering disebut bahwa ketika ada sakaratul maut, maka tempat yang akan dia tuju itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia akan masuk surga, maka surga itu akan dipertontonkan keindahan dengan pahala-pahala yang hebat.
sehingga menghilangkan rasa sakit bisa jadi berpuluh. Dari kesabaran bertahan dari kebaikan untuk menuju surga itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya bersedih-sedih, bersusah-susah demi mempertahankan kebaikan agar bertahan di jalan Allah. Tidak ada artinya jika diperlihatkan pahala surga yang hebat. Sebaliknya, jika yang akan dia datangi adalah neraka, neraka itu akan dipertontonkan dengan jelas sehingga sebenarnya dia itu menjerit-jerit, hanya orang sekitarnya tidak mendengar. Pelajaran yang kedua, jangan merendahkan amal sekecil apapun. Amal sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Dan karena keikhlasan, pahalanya berlimpah di luar perhitungan kita. Yakinlah. Jadi, tetaplah kita melaksanakan kebaikan. Meskipun kebaikan itu hanya sedikit. Atau bisa jadi sama orang lain itu tidak dilihat, tidak diperhatikan. Biarlah. Atau malah bisa jadi dihina, dilecehkan kebaikan kita. Biarlah, sebab kebaikan kita mintakan pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengantarkan orang buta ke masjid bisa jadi remeh, tidak dianggap apa-apa oleh siapa. Bahkan bisa jadi oleh kita. Memberikan jas atau jaket yang sudah lama kepada yang sedang kedinginan atau tidak punya baju. Bisa jadi itu dianggap remeh. Tapi itu mulia di hadapan Allah. Dan memberikan makanan kepada pengemis yang lapar. Bisa jadi hanya sedikit karena kita punya sedikit. Tapi yakinlah, itu pahalanya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.